asalkan bertakwa. Artinya ketika terjadi perceraian pun terima takdir Allah. Sudah, kalau memang harus bercerai. Tidak perlu cari kambing hitam. Ada kambing hitam di Malaysia? Iya, sama kambing hitam. Cina buta. Apa? Cina buta. Cina? Buta. Cina buta. Iya, di sini. Itu berlainan orang lain. Itu berlainan. Oh, berlainan. Apa kambing hitam? Salah satu orang lain. Iya. Sama. Scapegoat. Sama. Salah orang lain. Iya, menyalahkan orang lain. Apa bahasanya? Sama, kambing hitam juga. Berarti banyak kambing hitam di sini. Buat korban. Biasanya kambing putih buat korban. Tapi jangan. Kata, "Waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kalau selama ini seorang istri berpikir, suamiku yang tiap bulan kasih duit. Ketika bercerai, Allah yang akan kasih langsung. Allah kasih langsung. Maka ingat, bertakwalah kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini ayat yang lainnya di surat Al-A'raf ayat 96. Di halaman 24 Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman. Kadangkala kita melihat ada kehidupan sebuah negeri yang kacau, ekonominya terpuruk. Beberapa waktu yang lalu, ingat krisis ekonomi yang menimpa Asia pada tahun berapa? 97-98. Krisis itu sudah pergi menurut sebagian orang, padahal krisis itu terus terjadi. Yang terjadi di Indonesia sekarang itu harga barang-barang itu terus naik, melonjak. Jumlah orang-orang miskin juga tambah banyak. Pengangguran orang-orang yang tidak bekerja pun banyak. Bagaimana solusi ini? Ada solusi buat pribadi, ada solusi buat sebuah negeri. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura, jikalau sekiranya penduduk negeri itu, penduduknya bukan penguasanya. Ingat, sebagian orang berpikir ketika terjadi krisis, yang salah siapa? Oh, ini penguasa nih, ini pemerintahnya ini. Allah katakan ahlul qura, penduduknya. Andai kata mereka beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan buat mereka barakat minas sama'i wal ard, berkah dari langit dan bumi. Hujan yang turun cukup. Artinya berkah ini jamaah yang baik dan tetap terus berkembang. Karena ada hujan yang turun tapi menghancurkan kebun-kebun. Seperti terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu, ketika hujan berlimpah, itu kebun bawang hancur. Yang Allah buka berkah, bukan hujan biasa. Allah keluarkan dari bumi juga tanaman-tanaman yang bagus-bagus. Ada orang yang panen tapi hasil panennya rusak karena mereka tidak bertakwa. Ingat, beriman artinya melaksanakan perintah Allah, bertakwa menjauhi larangan Allah Jalla Jalaluh. Walakin kadzdzab, tapi orang-orang itu mendustakan ayat-ayat Allah. Lalu Allah siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Jadi kalau ada orang yang merasa rizkinya sulit, bukan karena nasib sial, akhirnya dia bikin acara tersendiri untuk mengusir kesialan dari dia. Yang membuat sial itu dosa. Dosa. Ketika bicara bertakwa jemaah, ada hubungannya dengan ilmu. Kenapa? Bagaimana orang akan bertakwa kalau dia tidak tahu mana yang wajib dan mana yang haram? Dia tidak tahu mana yang Allah perintahkan dan mana yang Allah larang. Ramai manusia kalau Anda melihat
Dia mengetahui ilmu tentang dunia. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunia. Dia mungkin jadi engineer. Dia mungkin bisa bangun gedung 10 tingkat, 100 tingkat, bisa. Dia bisa bikin jembatan terindah. Subhanallah. Tapi tentang Allah, nol, gak punya ilmu sama sekali. Makanya syarat bertakwa itu mau tidak mau orang harus belajar. Kita datang ke tempat ini, belajar. Kebanyakan manusia juga kita lihat. Ana tidak tahu sistem pendidikan yang ada di Malaysia. Tapi di Indonesia, itu sekolah dasar, sekolah rendah tadi, sekolah menengah. Itu pelajaran agama hanya 2 jam dalam sepekan. Dalam seminggu. Di sini ada hari Minggu juga. Bukan hari Ahad. Hari Minggu di sini, bukan Ahad. Oh, dua-duanya boleh. Masya Allah. Soalnya kalau di mana? Di Johor sejumat. Nggak ada seminggu di sana. Iya, di Johor kan sejumat kan. Mereka liburnya hari Jumat. Jadi mereka punya sejumat. Wallahi jamaah sahih. Bahasa yang benar itu sejumat. Antum tidak akan dapatin hadis Nabi SAW mengatakan seminggu. Yang ada wal jumu'atu ilal jumu'ah. Dari satu Jumat ke Jumat. Nggak ada dari satu minggu ke minggu. Karena kita umat Islam. Baik. Di sini sama. Berapa jam pelajaran? Pelajaran agama. Sama juga. Oleh karena itu muncul generasi yang nggak paham tentang takwa. Bicara ekonomi, bicara hukum, bicara politik jauh dari nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Karena tidak paham dengan agamanya. Kita tidak perlu menyalahkan. Tapi kita perlu memperbaiki. Kalau anak-anak kita tidak dapat pelajaran agama yang cukup di sekolahan, maka orang tua yang harus carikan pelajaran tambahan buat mereka. Maka ini bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya menunjukkan bahwasanya takwa adalah membuka pintu rizki. Di akhir ayat sini Allah di halaman 29 Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur niscaya aku tambahkan nikmatku atas kalian, kata Allah. Ada sebagian teman mengatakan, Ustadz, anak ini bersyukur Ustadz dapat istri seperti ini Ustadz. Ya harus bersyukurlah. Cuma anak berharap tambahan istri dari Allah. Apa mungkin? Kalau antum punya istri satu tidak bersyukur, nggak akan ditambahin sama Allah. Faham? Jadi yang satu ini disyukuri, alhamdulillah, disyukuri. Jangan dimarah-marahin terus. Orang yang bersyukur akan ditambahin. Antum punya sedikit, katakan alhamdulillah. Baik, pasal ketiga. Bertawakal kepada Allah. Apa arti tawakal? Sebagian orang tidak memahami makna tawakal dengan benar. Sehingga kadangkala dia jadi bertentangan beberapa ayat dengan ayat yang lainnya, beberapa hadis dengan hadis yang lainnya. Dia berpikir tawakal itu amalan fisik, bukan. Tawakal itu amalan hati. Jadi tidak bertentangan. Orang bertawakal itu tidak berobat. Orang bertawakal itu hanya duduk berzikir. Tidak. Oleh karena itu Nabi SAW ketika berbicara tawakal, beliau contohkan dengan burung. Beliau mengatakan, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama turzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Beliau mengatakan alaihissalam, sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana rizki burung-burung. Pagi hari berangkat, pulang kenyang. Berangkat lapar,
pulang kenyang. Burung bergerak, terbang dari apa namanya? Dari sarangnya. Dia cari makanan. Tapi burung itu punya hati yang indah, jemaah. Nanti orang masuk surga itu ada di antara mereka yang kata Rasul SAW, afidatuhum ka'afidatit thair. Hati mereka seperti hati burung. Artinya tawakal mereka. Para ulama menjelaskan makna tawakal itu as-siqatu billah wal i'timad alaih. Nah, as-siqatu billah artinya yakin sama Allah. Hanya Allah yang bisa membantu, yang boleh membantu. Ya, hanya Allah yang boleh membantu dia. Hanya Allah yang memiliki segala-galanya. Hanya Allah yang boleh mengatakan kun fayakun. As-siqatu billah wal i'timad alaih, dan bersandar semua, dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Itu tuh makna tawakal. Sehingga ketika seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, dia bertanya, ini ontaku ini aku biarkan, aku bertawakal kepada Allah, atau aku ikat lalu aku tawakal kepada Allah. Ikilha, kata Nabi SAW, ikat ontamu, kemudian kau tawakal sama Allah. Dan jamaah, siapa yang pernah lihat sarang burung? Ada kulkasnya di sarang burung itu. Ada kulkas. Apa? Peti ais. Pernah lihat peti ais di sarang burung? Dilihat. Nggak ada. Dia tidak pernah menyimpan makanan. Nggak pernah dia. Dia makan hari itu, besok sudah. Hati dia tenang sekali, bisa tidur dengan nyaman. Itu orang yang bertawakal kepada Allah Jalla Jalal. Dan kalau kita benar-benar tawakal, artinya bukan berarti orang yang tawakal itu tidak punya peti es di rumahnya, bukan. Bukan berarti orang tawakal itu tidak menyimpan makanan, bukan, jemaah. Dia simpan makanan, dia taruh makanan, silahkan. Tapi hati dia bertawakal kepada Allah. Dia percaya semuanya hanya Allah yang kasih, dan tidak pernah mengandalkan dirinya. Orang yang bertawakal ini tidak pernah mengandalkan dirinya. Aku bisa, aku mampu. Lah. Dia selalu mengatakan, dapat rezeki dari mana? Oh, aku kerja keras. Ditanya, antum dapat dari mana kereta ini? Alhamdulillah, Allah yang kasih. Ya kan antum bekerja, semua orang bekerja. Tapi ada yang tidak bisa punya kereta, ada yang punya kereta. Siapa yang kasih? Allah. Di sini makna tawakal, jemaah, dan disebutkan oleh Syekh. Di sini firman Allah yang berada di surah At-Talaq, sambungan dari ayat yang tadi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupi dia. Apa enggak enak kita, jemaah? Ketika ada orang besar mengatakan, urusan antum ana yang ngurusi. Sudah. Ini Allah yang ngurusin. Rabbul Alamin. Allah sebutkan, innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dia kehendaki. Artinya terkadang kita perlu menanti, jemaah. Terkadang sebagian orang mengatakan, Ustadz, ana udah tawakal, tapi kok rizki tak kunjung tiba. Allah tidak pernah ingkar janji. Antum nanti sebentar, sekejap lagi Allah akan berikan. Tapi manusia ini, kata Allah, wa khuliqal insanu ajula. Manusia itu makhluk yang tergesa-gesa. Semuanya, kenapa ada makanan sekarang apa? Fast food. Fast food, ya. Fast food, makanan cepat, semuanya ingin cepat. Kenapa ada buri, ada klakson, apa namanya? Horn. Nah, ada horn itu. Kenapa ada itu? Semua ingin cepat-cepat. Manusia seperti itu, jemaah. Makanya Allah katakan, innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Udah ada waktunya, semua udah ditentukan sama Allah. Tugas kita menanti. Sehingga orang yang bertawakal itu menyerahkan semuanya kepada Allah, lalu dia menanti. Jemaah rahimakumullah. Nah, iya. Konsep
tawakal tadi ni, perlu kita usaha dulu ke atau tawakal ataupun tawakal baru usaha? Sebab yang tadi, hadis yang tadi itu mengatakan kamu ikat dulu kita baru serah pada Allah. Tapi yang sebelumnya mengatakan kita serah dulu baru kita macam usaha. Iya. Jadi pertanyaannya tentang konsep tawakal. Tawakal ini di awal, di tengah, apa di akhir? Tawakal ini di tengah, di awal, di tengah, dan di akhir. Karena tawakal itu amalan hati. Artinya dalam hati kita, kita memiliki keyakinan kalau Allah itu yang bisa, yang boleh melakukan segala-galanya. Sekarang kalau kita lihat, orang sudah, dia punya motorcycle, dia udah kunci. Tahu-tahu dia datang, hilang motornya. Ada yang curi. Dia tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Dia tidak, ya Allah, aku kan sudah kunci, ya Allah, kok hilang? Nggak ada. Karena dari hati, dari awal dia, ya Allah. Jadi ketika orang keluar rumahnya, dia mengatakan Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Itu doa. Tapi sejatinya ketika dia di dalam rumah, dia juga tawakal. Ada orang yang duduk di rumahnya, terjadi gempa, runtuh rumahnya. Arti tawakal itu amalan hati yang selalu menemani dia. Tapi Rasul SAW ketika orang ini bertanya tentang diikat dulu atau tawakal, maka Nabi jelaskan kepada dia, ya harus diikatlah. Artinya bentuk tawakal itu bukan berarti kita tidak beramal, tidak bekerja. Ketika antum mau usaha, kita mau buka kedai makan, apa kita buka dulu atau tawakal? Dari awal sudah tawakal, kan niat, ya sudah ana serahkan, kalau memang ada rizki di sini, alhamdulillah. Kalau gak ada, ya tutup kedainya. Mau tidak mau jamaah. Ingat, tidak bertentangan, tapi yang harus ada dalam hati kita adalah tawakal selama-lamanya. Burung itu hatinya selalu bertawakal. Hatinya, dia di sarangnya bertawakal. Dia berangkat, dia tawakal. Sebagian burung tidak pulang ke sarangnya. Ada yang punya anak di sarangnya, dia tidak pernah balik. Tapi bisa jadi Allah kasih rezeki yang lain buat anaknya. Allah jamaah. Kalau kita melihat kekuasaan Allah di ciptaan Allah ini berurusan dengan rezeki, kita akan tenang. Pernah melihat kijang? Tahu kijang jamaah? Kijang, sama kijang. Kijang, ketika melahirkan ada perawatnya, ada dokternya, ini mau lahiran katanya, nggak ada. Tahu-tahu keluar, dan dia keluar, dia bisa cari susu ibunya. Semuanya Allah jamaah. Maka ini membuat kita tawakal benar-benar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu artinya tawakal. Usaha terus berjalan. Nabi Zakaria berapa tahun berdoa minta anak? Berapa tahun ya, Pak? Sampai umur 100 tahun Nabi Zakaria minta anak. Tapi dia tidak pernah putus asa. Fadhal. Ini ada kursi di sini. Baik jemaah, kita masuk ke yang keempat, terus kita istirahat sejenak untuk tanya jawab nantinya. Jadi ingat, tawakal itu maknanya percaya sama Allah, yakin sama Allah, kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan tawakal ini amalan hati, tidak bertentangan. Orang sakit umpamanya berobat. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berhijamah, berbekam. Beliau minum madu. Beliau berusaha ngobatin dirinya ketika beliau sakit parah di akhir hayatnya. Beliau istirahat di atas ranjangnya. Terus beliau mandi dengan air dari tujuh kirbah. Beliau berusaha untuk mengobatin dirinya sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak bertentangan dengan tawakal.
Pasal yang keempat, beribadah kepada Allah sepenuhnya. Di sini Syekh menjelaskan makna at-tafarrugh fi ibadatillah atau li ibadatillah. Apa sih maknanya kita hidup ini semuanya buat Allah Jalla Jalaluhu? Apa berarti kita nggak perlu kerja? Kita hanya sholat, kita hanya berdakwah, kita hanya sibuk belajar, kuliah untuk mendapatkan ilmu agama? Tidak, artinya at-tafarruh di sini disebutkan oleh Syekh bahwasanya yang dimaksud dengan at-tafarruh li ibadatillah, artinya beribadah kepada Allah sepenuhnya, adalah hendaknya seorang hamba beribadah dengan hati dan jasadnya, khusyuk dan merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Esa, menghadirkan dalam hati betapa besarnya keagungan Allah, benar-benar merasa bahwa ia sedang bermunajat kepada Allah yang Maha menguasai dan Maha menentukan. Disebutkan hadis an ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Jamaah, makna beribadah kepada Allah sepenuhnya, ambisi kita itu Allah. Kita bekerja semuanya untuk Allah. Allah mengatakan wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirat. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Jadi orang itu tujuan hidupnya hanya untuk Allah, untuk akhiratnya. Maka di sini kita bisa memahami bahwa beribadah sepenuhnya kepada Allah itu bukan hanya duduk di masjid. Bisa jadi yang sedang buka kedai itu beribadah sepenuhnya buat Allah. Bisa jadi yang sedang membuka pabrik. Ada sebagian orang, Masya Allah, dia buka usaha, buka kedai lagi, buka cabang di sana, buka cabang di sana. Semua cabang itu untuk Allah Jalla Jalaluhu. Mungkin karena hatinya memang untuk Allah. Di sini sabda Nabi SAW, man kanatil akhiratu hamma. Barang siapa yang ambisinya adalah akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Dia itu kaya raya, jemaah. Karena Allah yang bikin, dia hidupnya buat Allah. Wa jama'a alaihi syamlah. Perkara-perkara dia, urusan-urusan dia yang pelik, Allah jadikan mudah buat dia. Kemudian wa atathu dunya wa hiya raghimah. Nikmat dunia ini dikirim kepada dia, datang kepada, padahal dia nggak mau. Dia tujuannya akhirat, dia dapat rezeki, dia bagi-bagi lagi. Maka ini makna tafarruq li ibadatillah, artinya beribadah kepada Allah sepenuhnya. Seperti ikrar kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah. Ada orang di masjid tapi hatinya di pasar. Tapi ada orang di pasar hatinya di masjid. Jadi bukan berarti antum yang buka kedai itu antum cinta dunia. Belum tentu. Bisa jadi yang di masjid cinta dunia, hanya saja dunianya belum datang. Iya, dia ke masjid, masya Allah. Ketika dikasih rezeki sama Allah, dia keluar dari masjid. Sehingga kalau kita lihat di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Jalla Jalaluhu, salah satunya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya bergantung di masjid. Tubuhnya boleh di pasar, tubuhnya boleh di kedai, tubuhnya boleh di jalan, tapi hati dia ada di masjid. Ini makna tafarruq li ibadatillah. Artinya memang hidup kita untuk Allah Jalla Jalaluhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini meriwayatkan hadis bahwa Allah berfirman, ini hadis qudsi di halaman 40, ya ibna Adam tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqraka wa illa taf'al mala'tu yadaka syughlan wa lam ashudda faqrak.
Sesungguhnya Allah berfirman, wahai anak Adam, fokuslah untuk beribadah kepadaku. Fokus. Bekerja untuk Allah. Mendidik anak untuk Allah. Menikah pun untuk Allah. Ketika dia cari perempuan, dia cari perempuan yang sesuai dengan kriteria Allah. Bukan kriteria nafsu dia. Bukan. Kalau kita bicara nafsu, lelaki itu ingin perempuan yang cantik, yang kaya, yang putih, yang tinggi, yang apa lagi? Yang kalau padam listrik tetap bercahaya. Umpamanya ada yang ingin macam-macam seperti itu. Tapi yang dia lihat enggak. Ana mau cari yang agamanya baik, yang soleha. Tapi ana punya nafsu, ana punya syahwat. Tapi ana tidak memikirkan syahwat ana. Ana memikirkan keridhaan Allah Jalla Jalaluhu. Di sini makna fokus ibadah untuk Allah. Apa yang akan didapatkan hamba disebutkan, amla sadraka ghinan. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa asuddu faqrak. Aku penuhi kebuka. Jangan lihat terjemahannya. Dibaca. Dapat halaman 40. Dan aku penuhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Artinya, ya, wahai anak Adam, Wahai anak Adam, fokuslah untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu, hatimu dengan kekayaan, dan aku penuhi kebutuhanmu. nah, iya, ana cuma mau ngomong ini terjemahan kebutuhanmu. Katanya nggak boleh ngomong butuh di sini jemaah. Faham Ustaz, faham. Faham? Perlu. Keperluanmu. Nah, niscaya aku penuhi keperluanmu. Jika tidak kalian lakukan, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Lihat jemaah. Kalau orang tidak fokus ibadah kepada Allah, wallahi dia kaya raya tapi tidak bisa datang ke kuliah ilmu. Dulu ana berpikir, ketika seorang sudah sukses ekonominya, dia memiliki segala-galanya, dia memiliki waktu untuk kuliah, untuk datang ke masjid, untuk duduk di masjid antara maghrib dengan isya, untuk duduk di masjid antara subuh sampai matahari terbit. Kenapa? Karena dia sudah tidak perlu lagi. Dia udah punya semuanya. Tapi karena yang menjadi ambisi dia dunia, Allah sebutkan, malaktu yadaka syulan. Aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Urusan pabriknya, urusan kedainya, urusan anaknya. Jadi dia tidak bisa beribadah kepada Allah. Karena ambisi dia adalah dunia. Kemudian walam asudda faqr. Makanya tidak sedikit orang-orang yang kaya raya itu takut dengan masa depan. Kenapa banyak asuransi? Insuren. Masya Allah. Iya, insuren. Kenapa banyak insuren? Karena banyak orang yang takut dengan masa depan. Bagaimana anak saya nanti? Bagaimana masa tua saya? Jadi beban pikiran buat dia. Seharusnya orang memikirkan masa depan, fadl dia pikirkan masa depan. Ketika engkau ingin anakmu bisa kuliah, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa sukses, bagaimana pendidikan dia? Antum isurankan anakmu dengan menyekolahkan orang-orang yang tidak mampu. Fulan nggak mampu, ana biayain. Fulan ana biayain. Ya Allah, ini ana minta supaya anakku nanti Engkau yang biayai ya Allah. Hadza jamaah. Kita benar-benar fokus beribadah buat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ana rasa kita cukupkan di sini. Kita masuk ke mungkin sambil istirahat yang mau ada urusan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, sesi soal jawab 20 menit. Fadhal jamaah. Ada mic-nya supaya ana tidak mengulangi pertanyaan.
Tunggu sebentar, banyak yang mau tanya ini. Ini dulu tadi yang tanya. Tapi nggak apa-apa, antum mulai. Yang keras suaranya. Saya nak tanya tingkatan antara wasiat, faraid dengan hibah. Yang mana satu, contohnya kalau saya berwasiat, adakah tidak perlu pada faraid? Ataupun faraid hanya akan berlaku ketika saya tak sempat berwasiat? Dan adakah hibah ini sebelum saya berwasiat ataupun sebelum berfaraid? Nah, dengar pertanyaannya itu. Ini berkaitan dengan warisan, dengan orang mati. Antara faraid, wasiat dan hibah. Faraid ini adalah bagian yang sudah ditentukan oleh Allah kalau orang itu meninggal dunia. Artinya pembagian faraid ini Allah yang menentukan. Tidak ada campur tangan manusia. Orang ini meninggal dunia, faraid berlaku. Wasiat jadi ana memang sedih jamaah. Di tempat-tempat kuliah masalah terbesar kita itu sound system. Nah, alhamdulillah udah siap. Jadi ingat, faraid ini itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang pembagiannya sudah tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Orang-orangnya jelas siapa yang berhak dan berapa bagian mereka. Seperti suami, dapat bagian berapa suami? Kalau istrinya meninggal, dia dapat 1/4 atau dapat setengah, separuh. Dapat separuh kalau istrinya tidak punya anak. Kalau punya dapat 1/4. Itu nggak bisa dirubah. Wasiat itu adalah janji akan memberikan sesuatu apabila mati. Contohnya orang wasiat ini mengatakan, kalau bapak meninggal 30% harta ayah buat bangun masjid. Kapan bisa dilakukan? Kalau mati. Dan ahli faraid nggak boleh dapat wasiat. Artinya anak tidak boleh dapat wasiat. Jadi sang ayah umpamanya melihat ini rumah buat fulan, kalau abah meninggal rumah ini buat fulan, itu tidak berlaku. Kenapa? Karena anak sudah dapat bagian faraid. Jadi berkaitan dengan wasiat, maka wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kecuali dalam satu kondisi. Semuanya ridho. Umumnya semua ahli waris, ini ayah waktu itu wasiat, rumah ini buat yang paling kecil. Gimana? Karena itu bukan hak ayahnya sudah. Setelah ayahnya meninggal dunia itu jadi haknya ahli waris. Ketika mereka mengatakan, ya boleh, berikan sudah. Ya udah, berikan. Tapi tidak punya hak ahli waris. Berkaitan dengan hibah, hibah itu pemberian yang sudah diberikan dan dimiliki pada masa hidup. Tapi masalah hibah, ketika orang tua memberikan kepada anaknya, semua anaknya harus dikasih. Ada dua pendapat para ulama. Apakah hibah yang diberikan orang tua? Umpamanya anak mengatakan, ini mobil, ini kereta buat fulan, anaknya. Anak punya anak Jabir. Ini kereta buat Jabir. Lalu anak meninggal dunia. Apakah kereta itu buat Jabir? Pendapat yang rajih, tidak, itu jadi ahli waris. Kenapa? Karena anaknya yang lain tidak dikasih. Dan ini menyebabkan terjadinya putusnya silaturahim. Allah tidak ingin orang tua ini menambah dosa setelah meninggal dunia. Sehingga hibah itu tidak boleh diberikan kepada anak kecuali semua anaknya dihibahi. Harus adil. Masalah pembagiannya, umpamanya orang tua kasih uang 1 juta ringgit. Apakah yang perempuan juga 1 juta ringgit? Sebagian mengatakan setengahnya, sebagian mengatakan tidak, ini bukan warisan. Jadi harus sama. 1 juta ringgit, yang satu kasih 1 juta ringgit. Kalau tidak, mereka akan ribut. Itu berkaitan dengan 3 hal tersebut. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan yang
Nah, fadhal. Berapa tahun tidak dihidupkan ini? Nah, fadhal. Ustaz, Anda mau tanya Ustaz, bagaimana cara kita meyakinkan diri kita sendiri dan termasuk keluarga dari anak maupun istri agar kita tetap qanaah terhadap rezeki yang bagi kita selalu menerima, karena kita kan mendapat cobaan yang menjauhkan dari kita dari menerima apa yang Allah sudah berikan, terutama menasihati istri dan anak-anak sendiri. Barakallahu fikum. Menasihatin istri atau anaknya istri? Istri dan anak saya. Masya Allah. Nggak apa-apa anaknya istri. Mungkin istri punya anak sendiri kan? Dari bapak yang lain mungkin dulunya. Iya, barakallahu fikum. Insyaallah jamaah pembahasan tentang qanaah nanti malam kita akan bahas secara mendalam. Tapi intinya sebenarnya adalah bagaimana mengenalkan istri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Mengenalkan tentang hakikat dunia. Mengenalkan tentang kenapa kita berada di tempat ini. Orang yang lupa dari itu semua tidak akan pernah qanaah hidupnya. Maka kita perlu membahas tentang qanaah ini dengan memberikan penjelasan apa penyebab kita jadi qanaah nanti malam insyaallah. Jangan terburu-buru. Nah, ada pertanyaan? Oh, udah dipegang mic-nya, fadhal. Apakah cara yang paling berkesan untuk menangani penyakit futur? Penyakit futur. Masya Allah jamaah. Berangkat ke hospital. Iya. Dan minum obat. Berangkat ke hospital minum obat. Hospitalnya di mana? Ini yang perlu dicari. Kalau sakitnya itu tubuh kita yang sakit, kita tahu dokternya. Dan ada dokter itu spesialisnya beda-beda. Ada dokter spesialis tulang. Ada dokter spesialis kulit. Kita perlu cari dokter spesialis hati ketika futur. Kadangkala kita kalau lagi futur dengarkan pembahasan tentang faraid, tambah pening. Ini duitnya siapa yang dibagi? Kata dia. Kan dia gak punya duit gitu kan. Maka perlu mengobatin hati yang sedang futur itu dengan cara datang ke kajian. Salah satunya. Gimana Ustaz? Mau datang kajian? Gak ada himmah mau datang kajian. Perlu istirahat. Terkadang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu mengajak sahabat-sahabatnya untuk rekreasi. Apa rekreasi? Sama. Rihlah. Untuk rihlah. Datang ke kebun, ke taman supaya menghilangkan beban ini. Kemudian dilihat penyebab futur itu apa? Kadang-kala penyebab futur itu dosa. Sebagian ulama mengatakan gara-gara satu dosa aku tidak bisa sholat tahajud 4 bulan. Satu dosa. Jadi kalau kita tahu kita sedang futur, ini kayaknya dosa ini yang menyebabkan. Maka berusahalah segera untuk bertobat kembali kepada Allah. Dan kalau kita bicara obat buat futur, yang paling manjur itu zikrullah. Kenapa? Dalam kondisi futur tubuh kita nggak mau diajak sholat, tubuh kita nggak mau diajak puasa, tubuh kita nggak mau diajak kuliah agama. Tapi ada zikrullah yang tidak butuh energi. Afwan, tidak perlu energi. Zikrullah ini tidak perlu energi, kan tinggal duduk baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, terus baca, jangan berhenti. Hitung, perlu dihitung. Mau dihitung pakai tangan atau pakai tasbih? Bicara tasbih memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi pendapat yang paling rajih tasbih itu boleh. Kadang-kala ada orang itu memang perlu pakai tasbih. Antum hitung. Terkadang orang kalau tidak menghitung, dia katakan ana mau istighfar 100 kali. Astaghfirullah, atubu ilaih, 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 astaghfirullah. Udah 40 kayaknya. Padahal baru 7.
Karena dia merasa sudah setan membisiki ini, oh sudah banyak gitu loh, sudah banyak. Hitung. Perlu dihitung. Zikrullah ini jamaah, itu amalan yang paling dicintai Allah dan ringan, mudah diamalkan. Maka tatkala futur, tubuh kita tidak mau diajak sholat, nggak mau diajak puasa, zikrullah. Terus zikrullah, insya Allah akan kembali itu. Kenapa? Karena dalam sebuah, Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Kalian ingat kepada aku akan ingat kepada kalian. Jadi yang kita perlukan bagaimana Allah ingat sama kita lagi. Maka dengan zikrullah. Barakallahu fikum. Nah, dari kalangan ummahat, ana masya Allah jamaah. Tadi ke tandas ada tulisannya muslimin. Tandas muslimin, masya Allah. Sana muslimat sebelah sana Ustaz. Ini apa di Malaysia semuanya seperti itu? Tandasnya dibagi dua, muslimin, muslimat. Kalau non muslim, tandasnya sendiri. Hah? Enggak benar, anak tanya. Hah? Oh di surau saja, di surau, di sini saja. Kalau tempat umum? Masya Allah. Laki dan perempuan, masya Allah. Ya, anak mau tanya aja. Masya Allah. Barakallahu fikum. Taib. Kalau ada yang bertanya dari kalangan, kalau nggak sini, silahkan. Fadhal. Mana mic-nya dulu, antum ambil. Supaya berkenaan dengan masalah rezeki Ustaz. Kadang kita ada dua situasi. Satu sama ada kita ridha ataupun kita berputus asa. Jadi macam mana kita nak kekalkan keadaan kita dalam keadaan ridha. nah, ini berkaitan dengan ridha dan putus asa. Jadi ridha itu artinya menerima apa yang Allah berikan. Putus asa itu ya dia tidak ada himmah. Dia bukan menerima, bahkan putus asa bisa mengantarkan kepada bunuh diri. Ridha tidak mungkin dia bunuh diri. Ridha itu isi penuh, hati penuh dengan kesenangan dengan apa yang Allah tentukan. Sedangkan putus asa, dia melihat dunia ini gelap. Dia melihat semua orang sudah tidak ada yang suka sama dia. Dia melihat tidak ada solusi dan jalan keluar. Lalu dia lompat dari tower. Itu putus asa. Kalau ridho nggak mungkin. Ana sudah ridho sama Allah, lompat. Nggak mungkin lah. Barakallahu fikum. Taib, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya mengenai dengan konsep tawakal. Bahawa sekarang ni banyak ansuran-ansuran atau insurans terutama sekali insurans nyawa. Masya Allah. Adakah kita ni apabila kita melihat daripada kebaikan daripada ansuran tersebut, bahawa barang siapa yang membeli insurans itu akan mendapat RM100,000 apabila dia mati, adakah konsep daripada segi tawakal bahawa kita membeli insurans itu, bahawa kita membelakangkan tawakal kita, nyawa kita kepada insurans? Jadi dari segi hukum, apakah kita membeli insurans dengan berniat bahawa nyawa kita apabila kita meninggal, bahawa insurans akan membayar segala yang kita membeli, maknanya kita infak kepada pihak insurans untuk mendapatkan habuan daripada pihak insurans. Nah, so bagaimana dengan tawakal kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? barakallahu fiik. Masya Allah jemaah. Ya, berkaitan dengan insuran. Insuran ini jaminan sebenarnya jemaah. Artinya ada insuran nyawa, ada insuran kesehatan, ada insuran pendidikan, ada banyak macam insuran. Dalam kehidupan dunia ini kita diperintahkan bertawakal kepada Allah plus berusaha. Jadi semua usaha yang halal kita jalankan. Kalau tadi insuran itu halal secara hukum agama, tidak ada riba di sana, silakan, tidak ada masalah. Dan itu tidak bertentangan dengan tawakal. Karena tawakal itu amalan hati. Seperti orang tua di rumah menabung duit. Dia setiap bulan dapat gaji, 20% dia tabung untuk masa depan anaknya. Itu sama saja. Tapi yang terjadi dengan insuran ini kan kebanyakan riba. Riba. Dan yang memotivasi sebagian orang untuk itu apanya sebenarnya? Artinya ketika dia taruh 10 juta, yang dia akan dapatkan lebih.
Tapi kalau dia tabung di rumah 10 juta, ya tetap 10 juta gitu. Maka sebenarnya kalau kita bicara insurans, selama itu halal, termasuk yang usaha yang diperintahkan oleh Rasul SAW, beliau mengatakan ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah untuk meraih segala sesuatu yang bermanfaat buat engkau. Jadi kalau insurans itu halal dan bermanfaat, silahkan. Tapi kalau insurans itu ternyata gambling, seperti orang yang insurans mobil, yang selalu dia pikirkan nanti kalau nabrak ada yang bayarin. Nabrak sedikit, mungkin dia baru insurans masuk 10.000, tapi biaya untuk itu 20.000, dia akan dapat keuntungan 10.000. Kalau yang memotivasi dia itu, maka itu riba jadinya, maka tidak boleh. Anda sampaikan, ketika tidak ada insurans yang syar'i, yang sesuai dengan syariat, kita tabung. Dan selain itu, kita akan bicara sodakoh nantinya. Kita insurans nyawa, kita bantu nyawa orang-orang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang punya hutang. Kisah bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khadir yang dikirim sama Allah untuk memperbaiki bangunan rumah. Anak yatim yang ada di kota, bapaknya sudah tidak ada, sudah mati. Allah kirim Nabi Musa dan Khadir untuk renovasi rumahnya. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah. Bapaknya dua anak ini orang soleh. Siapa yang kasih insurans? Allah. Allah kasih, Allah kirim. Maka di sini jamaah, sebab-sebab yang syar'i ini itu menyebabkan hidup kita berkah. Umar bin Abdul Aziz ketika dia hendak meninggal dunia, datang menteri-menterinya mengatakan, ausi ya Amirul Mukminin, engkau sekarang masih jadi Amirul Mukminin, engkau wasiat anakmu kasih ini kasih itu. Kata Umar bin Abdul Aziz, inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Kata Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya pelindungku itu Allah yang menurunkan Alkitab, dan Allah yang bakal melindungi orang-orang yang soleh. Kalau anak-anak orang yang soleh, Allah yang akan lindungin mereka. Dan terbukti jemaah, Umar bin Abdul Aziz ketika meninggal dunia, warisan yang dia tinggalkan kira-kira hanya 18 dirham. 11 dirham, 7 dirham untuk biaya pemakaman, penguburan dia. Sisanya dibagikan kepada anak-anaknya. Setelah beberapa tahun, satu anaknya bisa bersodakoh 70 ekor kuda di jalan Allah. Padahal mereka tidak ditinggalin harta sama orang tuanya. Berbeda dengan anaknya Sulaiman bin Malik yang khalifah juga. Setiap anak ketika meninggal dunia itu dikasih harta yang banyak. Dapat berapa tahun, anaknya minta-minta. Di sini kalau kita bicara insurans itu hanya kepada uang, kepada harta, kita berpikir nanti kalau anak meninggal, anak-anak akan mendapatkan uang sekian, lalu kita tidak ingat sama Allah, uang itu nggak barokah. Apalagi kalau sistemnya riba. Maka insurans silahkan, sampaikan tadi, apabila memang sesuai dengan syariat, sesuai dengan sistem menabung tadi yang kita kumpulkan, tidak ada keuntungan di sana, ahlan wa sahlan. Dan ana nggak tahu, di Indonesia ramai insurans mengatasnamakan wakaf supaya orang-orang ini setor duitnya. Allahu a'lam. Maka tolong berhati-hati untuk masalah insurans ini. Dilihat akadnya, bukan hanya hitam di atas putih, tapi realitanya benarkah mereka sesuai dengan syariat, atau hanya tulisan yang mengatakan Islami tapi tidak Islami. Barakallahu fikum. Baik. Ibu-ibu ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada pertanyaan kita akan, nah, fadhal. Mana mic-nya tadi? Afan. Ustaz, apa mau tanya? Hidupin dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Hukumnya Ustaz
bagaimana hukum tentang merubah akad yang sebelumnya telah disepakati dan menambah beban pihak yang sebelumnya dijanjikan, dan pihak yang dikhianati ini harus mengikuti karena keterpaksaan akad. Akad apa ini? Sebelumnya kita dijanjikan masalah seperti akad, cuma tidak tertulis gitu. Dan setelah sampai, karena Mungkin bisa kasih contoh, akad apa? Umpamanya mobil atau apa contohnya? sebelumnya kita dari Indonesia dijanjikan dengan tanpa biaya gitu. Nah, Oh, nah, akad kerja. Akad kerja. Nah, ini banyak pengkhianatan. Ana 15 tahun di Arab Saudi, di Madinah. Itu sering mendapati kasus tenaga-tenaga kerja asing yang sampai di Saudi dikasih akad yang baru. Jadi akad yang lama itu padahal tertulis. Jadi akad yang lama itu dia akan dapat gaji sekian, kemudian akan dapat fasilitas ini itu. Setelah sampai di Madinah lain. Dan ini pengkhianatan. Artinya mereka dosa. Kita ya terpaksa untuk tanda tangan. Dan ingat, kezaliman ini tidak akan dilupakan sama Allah. Adzulmu dzulumat yaumal qiyamah. Dan kezaliman ini salah satu yang menyebabkan orang hidupnya tidak berkah. Tugas kita apa? Nerima. Udah takdir. Mau diapain Ustaz? Terus mau diapain menurut antum? saya cuma tanya masalah hukumnya aja gitu. Ya hukumnya tetap itu kezaliman. Itu kezaliman. Artinya perubahan akad itu terkadang memang terpaksa dirubah karena kondisi. Itu ridho biridho. Artinya umpamanya ketika akadnya itu gajinya umpamanya 2.000 ringgit. Kemudian sampai di sini disampaikan ini perusahaannya kolaps sekarang. Tidak mampu untuk menggaji segitu. Kita hanya bisa gaji 1.000. Ditawarkan. Antum mau nggak? Ketika mau, jadi tidak zalim lagi karena memang kondisi. Yang banyak terjadi itu kebohongan. Jadi memang orang ini supaya mau kerja ke sini berangkat, sampai ada seorang dokter, ya Allah, dokter dari Indonesia berangkat ke Madinah. Akadnya itu menggiurkan sekali, jemaah. Masya Allah, rumah, kemudian gaji sekian, sampai di sana nggak ada semuanya. Dia udah datang sama istri dan anak-anak. Apa kata dia? Ya udah Zat, anakan yang penting tinggal di Madinah, melihat kepada hikmahnya. Dan bisa jadi itu terjadi karena dosa-dosa kita dan menjadi penghapusan dosa kita. Ada seorang alim ulama, Masya Allah. Suatu hari ada tamu mengunjungi rumah dia. Lagi ngobrol, istrinya alim ulama ini kasar kalau berbicara. Lalu ditanya sama tamunya ini, kenapa kamu tidak ceraikan istrimu? Kan masih banyak perempuan lainnya. Udah nggak pantas gitu loh jemaah. Apa kata alim ulama ini? Mengatakan, ya anak akan bersabar. Mungkin ini jadi penghapus dosa-dosa anak. Dan anak takut kalau berganti istri nanti dapat yang lebih parah dari ini. Sudahlah, yang ini bismillah. Karena nggak ada jaminan akan dapat lebih bagus, kata dia. Ya sudah, anak akan sabar, mudah-mudahan dosaku diampuni, kata dia. Jadi melihat kepada hikmahnya, insya Allah. Baik, udah selesai bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, mic-nya kirim ke belakang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bercakap tentang tawakal tadi, bolehkah macam saya berniat bersedekah atas niat tawakal? Maksud saya, apalah duit saya habis, saya tak perlu simpan lah, saya bersedekah sebab itu masih tawakal lah maksudnya. Boleh macam tu? Nah, barakallahu fiik. Iya, sebenarnya kita akan membahas tentang sedekah sebagai salah satu bentuk usaha mencari rizki. Dan tatkala seorang bersedekah, ada aturannya dalam Islam. Tidak boleh berlebih-lebihan,
dan tidak boleh terlalu sedikit. Sehingga jangan sampai seorang itu bersodakoh semua hartanya dia sodakohkan dengan niat sudah ana tawakal sama Allah. Keesokan harinya dia mengatakan, ya Allah, andai kata cuma setengahnya kan masih ada yang bisa dibuat makan. Nggak boleh. Maka Allah ketika menyebutkan ibadur rahman, Allah mengatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Tuh hamba-hamba Allah yang benar itu kalau berinfak tidak berlebih-lebihan dan juga tidak pelit. Di antara keduanya dia di tengah. Allah mengatakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di belakang, pelit. Wala tabsutha kullal bas. Jangan juga ketika bersedekah semuanya diberikan. Fataqauda maluman mahsura. Engkau kalau pelit akan dicela orang. Engkau kalau berlebih-lebihan semuanya dihabiskan nanti akan menyesal. Lalu sebagian orang bertanya, bagaimana dengan Abu Bakar, Ustaz? Abu Bakar memberikan semuanya. Ya kalau imanmu seperti Abu Bakar, apa-apa. Nah, kan imannya beda. Umar bin Khattab tidak bisa seperti Abu Bakar. Umar bin Khattab, dia hanya bisa separuhnya. Kita jangan coba-coba. Ana mau coba, Ustaz ya. Siapa tahu gantinya lebih banyak. Kalau tidak dikasih ganti, habis. Abu Bakar dia serahkan semuanya sama Allah Jalla Jalaluhu. Baik. Yang selanjutnya nanti pembahasan sedekah akan lebih dalam lagi insyaallah. Baik, silahkan. Ya Ustaz, saya bertanya mewakili sahabat saya. Masya Allah, ada perwakilan ini jemaah. Hamba Allah ni sahabat saya, dia isteri ketiga dari 4 orang isteri-isteri. Masya Allah jemaah. Jadi permasalahannya di sini, hamba Allah ni dia mengalami satu dimensi yang tak menentu lah. Dia dapati yang suaminya ini, Syekh ini, macam sudah kurang senang lah dengan apa yang berlaku dalam rumah tangganya. Jadi adakah wajar bagi hamba Allah ni sahabat saya untuk dia meminta urusannya diselesaikan, maknanya minta talak ke ataupun macam mana yang boleh jadi solusi jalan keluar untuk permasalahan beliau? Subhanallah jamaah. Nah, wallahi jamaah, tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Apa yang harus kita lakukan? Menghadapi, sabar menghadapi hal itu. Menjadi istri kedua, menjadi istri, tunggu dulu jemaah. Kita baru bicara kedua. Menjadi istri ketiga, menjadi istri keempat, itu sama dengan menjadi istri pertama. Sama. Hanya beban dia bertambah. Sebagian orang berpikir lebih enak jadi istri kedua daripada jadi istri pertama. Jadi istri pertama ya sudah dilupakan oleh suaminya. Suami baru datang kalau diusir sama istri kedua. Kan ada model seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Sabar. Hidup ini tidak lama. Ujian orang berbeda-beda. Jangan dipikir menjadi janda lebih enak daripada menjadi istri ketiga. Ada sebagian orang berpikir, anak kalau diceraikan bebas, Ustaz. Anak tidak akan ada beban lagi. Mungkin di satu kondisi ada yang seperti itu. Lebih baik bercerai. Maka Allah buka pintu tolak. Tapi ana lihat, cobalah bersabar. Saudah radhiyallahu taala anha, di akhir hidupnya dia sudah tua. Dia sudah tidak lagi menawan. Dia sudah tidak bisa lagi melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia sudah sepuh. Oleh karena itu
Apa yang dilakukan Saudah? Dia tidak hendak ditalak sama Nabi SAW. Maka dia mengajukan apa? Mengajukan perdamaian, mengganti kontrak. Tadi disebutkan. Jadi kontraknya dia merubah. Dia, ya Rasulullah SAW, aku sudah tua, sudah malam giliranku aku hadiahkan buat Aisyah radhiyallahu ta'ala. Tapi status dia tetap sebagai istri, tidak menjadi janda. Maka kadangkala perempuan istri ketiga ini coba dia melihat apakah mungkin diadakan perdamaian. Perdamaian itu bisa jadi dia turun dari beberapa hak dia. Contohnya, ini syekh, ini suami malas bermalam di rumah istri ketiga. Kalau datang ke sana selalu ribut. Sampaikan sudah, aku ridha engkau datang ke sini di siang hari hanya untuk ya makan siang atau hanya untuk minum teh sore hari tanpa bermalam di sini. Kalau memang itu yang lebih maslahat, jangan sampai berpikir ya, anak sudah mau cerai. Status perempuan ketika menjadi janda terkadang nggak nyaman. Tapi kalau masalahnya Ustaz, ini di rumah ana sudah tidak ditegakkan lagi hukum-hukum Allah. Yang ada kezaliman dari suami ana. Ana kasihan sama suami ana. Daripada dia berdosa terus, lebih baik dia ceraikan ana. Maka perlu duduk merenungkan untuk masalah gugat cerai ini jamaah. Kadangkala harus mendengarkan dari kedua belah pihak. Maka Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika ada seorang lelaki ribut sama istrinya, ketika itu anak hadir di majelisnya, ini orang mengatakan dia ribut sama istrinya macam-macam. Syekh bertanya, istrimu ada? Ada. Iya, anak nanti ketemu sama istrimu. Karena beliau ingin mendengar dari kedua belah pihak. Ini yang salah yang mana? Sampai sebagian ahli tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, ketika ada dua orang yang ribut ini, suruh dua orang ini hidup di rumah seorang yang alim, sehingga orang yang alim ini bisa melihat perilaku keduanya ini. Yang bikin ribut ini yang mana sebenarnya? Karena ketika di rumah sendiri kan kita nggak tahu siapa yang menyebabkan keributan itu terjadi. Maka perlu adanya tim mediator yang memperhatikan ya, jangan mudah-mudah minta cerai jamaah ya. Dan berkaitan dengan poligami ini, maka orang yang poligami hendaklah melihat Allah Jalla Jalaluh. Terkadang sebagian orang merasa sudah adil, Istri ana tuh sering dapat curhatan istri orang-orang yang poligami. Ana pikir mereka kalau di depan kamera seakan-akan rukun, ternyata ribut juga di antara mereka. Tapi tidak kelihatan. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita lanjutkan. Ya, tinggal 2 menit. Bismillah. Kita lanjutkan jamaah. Kita masuk ke pasal yang kelima. Melanjutkan haji dengan umroh atau sebaliknya. Artinya orang ini sudah berhaji. Sebagian orang berpikir kalau sudah berhaji tidak ada niatan untuk balik lagi. Tidak ada niatan untuk umroh. Karena merasa sudah cukup. Alhamdulillah ana sudah berhaji. Masya Allah, ini pertanyaan nanti di sesi kedua jemaah. Haji ini mengeluarkan duit. Haji ini memerlukan biaya yang besar. Tapi ternyata haji dan umroh ini membuka pintu rezeki. Sehingga seorang muslim jangan bosan berangkat haji. Ana sudah pernah haji Ustaz. Kapan? 20 tahun yang lalu. Umroh? Nggak pernah. Berangkat umroh.
Ana takut kalau umrah Ustaz nanti membuat ramai Masjidil Haram Ustaz. Jadi ana, Allahu Akbar jamaah, insya Allah masjid itu cukup, asalkan kita jaga adab dan etika di sana. Berangkat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, kita lihat, tabi'u bainal haji wal umrah. Lanjutkan haji dengan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Karena sesungguhnya haji dan umrah itu menghilangkan kefakiran dan dosa. Jadi bukan hanya menghapuskan dosa. Orang berangkat haji, pulang kan, haji mabrur itu akan seperti bayi yang baru lahir. Itu dalam urusan dosa. Dalam urusan rizki Allah jamin. Ini Allah akan berikan kepada dia, yanfiyanil faqr wadh-dhunub kama yanfil kir khabathal hadid wadh-dhahab wal fiddah. Sebagaimana api, kir itu sebenarnya bukan api cuma. Masih pernah melihat pandai besi yang kuno? Kalau di Indonesia pandai besi dulu itu menggunakan bambu, 2 bambu dia untuk meniup apinya. Kir itu alat untuk meniup apinya itu, sehingga api itu terbakar dan besi itu bisa melebur ya, kemudian karatnya bisa menghilang seperti itu. Walaysa lil haji wal mabrura thawabun illal jannah. Dan tidak ada balasan yang pantas untuk orang yang berhaji yang mabrur kecuali surga. Berkaitan dengan ini, ana pernah ketika masa kuliah di Madinah dulu, ana jadi koresponden, reporter radio. Ana selalu bertanya kepada jemaah haji, jemaah umrah. Suatu hari ana melihat ada orang yang sudah sepuh. Ana datangi dia, ana tanya sama dia, "Bapak sudah berapa kali berhaji?" Kata dia, "Alhamdulillah Pak Ustadz, ini yang ketiga." Masya Allah. Semuanya haji plus.